kelompok 11. Di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Sistem Pencernaan pada Manusia di SD atau MI. Sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, saya Marceli. Saya Dewi 10 dan saya Wali Siti Aisyah. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke tutorial cara pembuatan metode sistem pencernaan pada manusia. Check it out. Oke, baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang sistem pencernaan pada manusia, di sini saya sebagai pemateri pertama akan tanya dulu nih kepada teman-teman semua. Apa sih makanan kesukaan kalian? Es krim, coklat, bakso, atau snack-snack yang lain? Gini nih teman-teman, ngebayangin aja kita sudah merasa ngiler, kita sudah mengeluarkan air liur atau air ludah. Jika kita sudah mengeluarkan air ludah itu, di situ sistem pencernaan kita sedang berlangsung. Sistem pencernaan itu bukan pada saat kita makan saja dia berfungsi, tetapi pada saat kita melihat makanan atau membayangkan, kita akan mengeluarkan air ludah dan sistem pencernaan kita akan berlangsung atau akan bekerja. Nah nih teman-teman, jika kita habis sarapan pagi, terus kita merasa kenyang, kita beraktivitas, kita kan bertanya-tanya, di mana sih makanan kita itu? Nih teman-teman, makanan kita itu sebenarnya masih ada di dalam perut. Makanan kita ini akan diolah oleh sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan kita ya teman-teman. Dan sisa kotoran sistem pencernaan kita itu akan kita buang pada esok pagi jika kita buang air besar. Seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja kita beralih kepada inti materi kita, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Apa sih itu sistem pencernaan pada manusia teman-teman? Sistem pencernaan pada manusia itu merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan yang kita cerna akan diproses oleh sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia di sini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada mulut, kerongkongan, lidah, lambung. Sistem pencernaan pada manusia di sini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada yang namanya mulut, yang kedua kerongkongan, dan ketiga lambung. Keempat ada yang namanya usus halus atau usus kecil, yang kelima ada usus besar, dan terakhir keenam ada yang namanya anus. Baik teman-teman, di sini kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama ada yang namanya mulut. Nah nih teman-teman, di dalam mulut ini terbagi lagi. Yang pertama ada yang namanya gigi, lidah, sama air liur atau air ludah. Di dalam mulut ada yang namanya gigi. Gigi ini berfungsi untuk mengunyah atau menghancurkan makanan, dan gigi ini berperan penting dalam sistem pencernaan manusia. Di dalam gigi lagi nih teman-teman, terbagi lagi nih. Yang pertama ada yang namanya gigi seri. Gigi seri ini berfungsi untuk memakan atau memotong makanan. Yang kedua ada yang namanya gigi taring. Gigi taring ini berfungsi untuk merobek makanan. Yang ketiga ada yang namanya gigi geraham. Gigi geraham ini berfungsi untuk melunakkan makanan. Selanjutnya di dalam mulut kita juga ada yang namanya lidah. Lidah ini berfungsi untuk merasakan makanan
mengunyah dan menelan makanan, serta membantu kita untuk berkomunikasi di saat kita berbicara. Yang ketiga, ada yang namanya air ludah. Air ludah ini berfungsi untuk membasahi makanannya, membasahi makanan yang ada di dalam mulut kita dan mencerna karbohidrat menjadi gula melalui enzim vitalin. Saya melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu gula kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran makanan yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Panjang kerongkongan sendiri itu sekitar 20 cm. Fungsi kerongkongan adalah membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Oke, 3. Lambung adalah organ yang bertugas untuk mencerna makanan setelah masuk melalui mulut kita dan disalurkan melalui kerongkongan. Fungsi lambung untuk menyimpan makanan yang masuk atau yang kita makan, diproses makanan dengan enzim dan asam agar makanan dapat disalurkan pada usus kecil. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu usus besar. Usus besar memiliki fungsi utama untuk menyerap cairan sisa yang belum tercerna sempurna dari usus halus. Tidak hanya itu, organ satu ini juga menjadi area untuk aliran sisa pencernaan yang tidak terpakai oleh tubuh menuju ke rektum dan dibuang menjadi fases. Selanjutnya ada yang namanya anus. Anus adalah lubang di mana saluran pencernaan berakhir. Fungsi anus dalam sistem pencernaan sangat penting karena ini menjadi jalan keluar fases dari tubuh. Organ ini terletak di bagian bawah rektum, bagian terakhir dari usus besar. Garis anorektal memisahkan anus dari rektum. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami mengenai sistem pencernaan pada manusia di SD atau MI. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa like,